Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita, doa kita pada pagi ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami datang kepada pagi ini Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru,
darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Kau yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku tentu bukakan sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau berikan aku pelayanan untuk dapat memanggilmu, dapat kami yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Bapa yang kekal, kau biarkan aku melangkahnya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau yang kupinta saat ku mencari, mendapatkan. Bukankah sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkahnya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kaulah kami Bapa yang baik, kaulah Bapa kami Bapa yang kekal. Tuhan penolong kami, Tuhan
Yesus ajaib, Kau penolong dalam hidup kami. Raja kami, Kau penolong dalam hidup kami, Kau juru selamat. Haleluya, haleluya, Yesus ajaib. Namamu mulia, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Haleluya. Oh, bagimu segalanya, bagimu hormat kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, Kau ajaib, namamu perkasa. Kaulah Tuhan, Kaulah Bapa kami yang kusembah, Bapa yang baik, namamu perkasa, namamu mulia, Engkau hebat dan berkuasa. Engkau hebat dan berkuasa. Oh, bagimu segalanya, bagimu hormat, penuh rahmat dan kasih setia, penuh rahmat selalu baru tiap pagi. Pertolongan hebat, pertolongan dahsyat, pertolongan benar. Haleluya. Bapa kami yang tidak pernah berubah, Engkau Bapa kami yang selalu mengasihi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kebaikan-Mu selalu menjadi bahagia dan menopang kehidupan kami. Ialah kami selalu boleh mengecap akan segala kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, ya Tuhan Kristus. Karena itu kami memohon anugerah Tuhan, memperlengkapi kehidupan kami, mengawal kehidupan kami. Sedemikian sehingga kami boleh ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami, ya Tuhan Kristus.
Di hari yang baru ini kami kembali ingin mengecap kebaikan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Kami mohon anugerah-Mu, memberkati kami semua, firman-Mu yang kami akan baca, kami dengar bersama-sama, biarlah Engkau mengurapi kami semua dengan pengurapan yang baru. Kami mengucap syukur, berdoa, memohon anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Kita akan belajar dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ya, saya akan siapkan lebih dahulu Alkitabnya. Ya, Yohanes pasal yang ke-20 kita akan baca mulai dari ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu dari mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mengadakan sebuah reuni dengan teman-teman kita waktu kita sekolah gitu. Reuni dengan teman-teman kita waktu sekolah di SMP, atau reuni yang lainnya begitu. Nah, dalam reuni itu biasanya yang kita seringkali temui adalah kita itu merasa kaget dan pangkling terhadap teman kita. Ya, ada teman-teman yang betul-betul kita kenali dengan baik karena memang kita juga mengenal dia bukan saja saat reuni, tapi saat kita sebelum ada acara itu kita ketemuan. Tapi mungkin ada beberapa dari antara kita yang tidak mengenal dengan baik teman kita waktu SD ataupun SMP. Karena ada perubahan bentuk fisik, tubuh, wajah, dan sebagainya. Pasti ada perubahan. Ya. Dulu kita masih anak-anak, sekarang sudah menjadi dewasa. Kita punya anak, kita punya keluarga, punya suami, punya istri. Gitu ya. Tentunya ada perbedaan di situ. Kita merasa pangkling. Ya, itu sebetulnya hal wajar karena memang kita tidak ketemu sangat lama. Tapi yang menjadi hal pertanyaan, mengapa Maria Magdalena yang tidak berjumpa dengan Yesus setelah Yesus disalibkan, itu nggak butuh waktu yang lama, hanya 3 hari. Tetapi mengapa Maria Magdalena itu ketika dia menangis di kubur, dia ditemui oleh Yesus dan dia tidak mengenali Yesus atau tidak mengenali orang yang sedang berbicara kepadanya. Padahal yang sedang berbicara itu adalah Yesus yang telah bangkit. Ini aneh. Ini menarik untuk kita perhatikan. Kalau dalam kurun waktu yang cukup lama, 10-15 tahun, mungkin itu menjadi bukan sebuah persoalan karena kita pangkling, kita nggak mengenali wajah dari teman kita. Begitu. Tapi baru saja 3 hari, ternyata Maria Magdalena itu tidak mengenali Yesus dengan baik. Padahal dia itu selalu ada dalam pengiringannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi penyebab sehingga Maria Magdalena itu tidak mengenali siapa Yesus yang sedang berbicara kepadanya? Hal pertama yang perlu kita perhatikan dengan baik-baik adalah karena kebingungan yang dihadapi oleh Maria Magdalena. Kebingungan itu membuat kita itu tidak bisa berpikir jernih, kita itu nggak bisa melihat rencana Tuhan, kita itu nggak bisa melihat progres dari apa yang Tuhan kerjakan dan inginkan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena bingung. Situasi itu yang dihadapi oleh Maria Magdalena sehingga dia nggak mengenali Yesus yang sedang berbicara kepadanya. Padahal dia itu tidak ketemu Yesus baru 3 hari, 3 malam. Aneh. Tapi mengapa dia nggak mengenali Yesus fisiknya, face-nya, atau yang lainnya? Mengapa demikian? Hal pertama oleh karena
kebingungan yang membuat dia tidak mengenali Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebingungan seringkali membuat kita itu nggak bisa berpikir jernih. Kebingungan seringkali membuat kita tidak lagi punya kemampuan untuk melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Kebingungan akan membuat kita tidak fokus dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita berkata dalam kehidupan kita bagaimana tidak mungkin, tidak bingung Pak Yeri, karena kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Coba kalau Pak Yeri mengalami seperti itu, ya, bisa jadi saya juga akan bingung karena manusia. Bisa jadi Bapak Ibu juga akan bingung ketika menghadapi situasi yang pelik, ya, kebingungan ketika saatnya membayar kebutuhan kita untuk biaya-biaya yang perlu kita bayar, ternyata tidak ada uang yang cukup. Bingung oleh karena keadaan seperti itu. Bingung ketika kita harus menghadapi situasi kondisi keadaan yang kita perlu hadapi dengan baik, ternyata kita harus sakit. Kita mengalami kondisi keadaan yang sakit karena fisik kita lemah. Bingung. Dan kondisi itu yang kadangkala akan membuat kita tidak nyaman dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan sesama kita, dalam hubungan kita dengan keluarga kita oleh karena kebingungan-kebingungan itu. Dan kebingungan itu akan membuat kita tidak bisa berpikir jernih, kita hanya melihat kondisi situasi dan kita kadangkala dibawa kepada situasi yang mengharuskan kita nggak bisa berpikir jernih, kita marah, kita mengalami situasi yang eh, tidak aman dan nyaman dalam kehidupan kita. Karena itu, Paskah memberikan pembelajaran kepada kita untuk kita tetap berpikir jernih dan tidak bingung. Kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada Maria sebetulnya menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Ibu, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau mencari Yesus yang hidup di tengah-tengah orang mati? Kalimat-kalimat ini yang sebetulnya membuat kita bisa memahami betapa susahnya dan bingungnya Maria Magdalena ini. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sesaat dalam kondisi situasi yang pelik kita bingung, susah, gelisah, dan sebagainya. Tapi biarkanlah sesaat itu untuk kita dapat berpikir jernih dan kita tidak terjerat masuk dalam kebingungan-kebingungan yang seringkali akan membuat mata iman kita nggak bisa melihat, memandang apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hati-hati, karena kalau seseorang itu sudah bingung, dan kebingungan itu biasanya menular. Ya. Kebingungan itu menular. Perhatikan baik-baik, kalau kita mundur sebelum Yesus itu menemui Maria, mundur pada peristiwa di ayat 1, 2, dan 3. Ada beberapa wanita termasuk Maria Magdalena ini kan ke kubur Yesus, dan ternyata wanita-wanita ini akan merempah-rempahin mayat Yesus tapi nggak menemukan mayat Yesus, dan sehingga mereka balik ke kubur, berbalik ke rumah lagi dan tidak ada di kubur, kembali ke rumah itu untuk memberitahukan murid-murid. Murid-murid itu segera lari pontang-panting karena mayat Yesus nggak ada di tempat pemakaman di mana mayat Yesus itu dibaringkan. Itu yang saya katakan bahwa kebingungan itu menular. Kalau suami bingung, istri, anak juga akan bingung. Ya, kalau anak-anak bingung, orang tua juga akan dibuat bingung. Karena itu, mari kita jangan bingung, karena bingung itu akan membuat semuanya akan menjadi sebuah hal yang tidak mengenakkan bagi kita.
kebingungan itu tidak bisa kita buat hidup kita fokus dan kita nggak bisa berpikir jernih, sehingga hanya kebingungan yang kita lihat, masalah persoalan yang kita bisa lihat tanpa kita bisa belajar untuk melihat solusi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal kedua yang perlu kita perhatikan dalam Paskah kebangkitan Kristus Yesus, selain mengajarkan supaya kita tidak bingung, mari kita belajar juga untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di ayat 18 tadi dikatakan, aku telah melihat Tuhan. Ya, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para muridnya, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Apa yang terjadi ketika seseorang itu melihat Tuhan? Ya, melihat Tuhan. Tentunya kalau kita bisa melihat Tuhan, ada sesuatu yang dapat kita rasakan, kita mengalami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita kaitkan dengan hidup kita hari ini, sebetulnya bagaimana sih cara melihat Tuhan? Ya, dengan mata iman kita. Bahkan dalam kondisi keadaan yang tidak mudah sekalipun, sebetulnya itu kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, bisa melihat Tuhan di semua kondisi dalam kehidupan kita. Dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan pergumulan, dalam keadaan susah, di situ kita bisa melihat Tuhan karena dengan mata iman kita bisa berdoa, dengan iman kita bisa berdoa menyampaikan sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada kita, dan di situ ada mujizat, di situ kita bisa melihat kuasa Tuhan. Di situ kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kondisi keadaan yang sakit, kita juga bisa melihat Tuhan. Ya, iya. Dalam kondisi keadaan yang sakit, di situ ada orang yang mendoakan kita, di situ ada kita berdoa bersama dengan keluarga, dan dalam doa itu kita melihat dengan iman kita bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan membuat mujizat menyembuhkan kita dari saat kita sakit. Di situ kita bisa melihat Tuhan. Jadi Paskah juga mengajar kepada kita untuk kita melihat Tuhan dengan mata iman kita di dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita berdagang, kita berjualan, kita melakukan aktivitas kita, di situ pun kita bisa melihat Tuhan. Karena Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menggandeng kehidupan kita, Tuhan selalu menguatkan, Tuhan selalu memberkati. Di situ ada Tuhan yang bisa kita lihat. Bahkan dalam kondisi-kondisi keadaan yang sebetulnya kita nggak bisa melihat Tuhan, disitulah kita bisa melihat Tuhan. Karena Tuhan akan nyata. Tuhan itu pasti akan hadir. Tuhan itu sepasti udara segar yang kita hirup tiap hari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kalau kita bisa melihat Tuhan, berarti ada sesuatu yang dapat kita akan rasakan di dalam kehidupan kita, yakni pengalaman-pengalaman hidup yang selalu menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah apa yang saya sampaikan pada pagi ini paling tidak mereview ulang kembali dari apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Mari kita tetap berpikir jernih dan jangan bingung. Karena kebingungan akan membuat kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan mari kita belajar juga untuk percaya dan melihat Tuhan. Karena saat kita melakukan aktivitas kita, saat bergumul, saat kondisi keadaan yang tidak bisa, keadaan yang tidak mudah, di situ kita bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.
puji nama